Nanya Faditya Asmara dari kelas 11 perwakilan 2, nomor absen 32 akan menjelaskan dengan jelas dan singkat mengenai beberapa materi dari pembelajaran PPKN di kelas 11 ini. Yang pertama, kita ada materi di bagian 3, unit 3 ya, mengenai interaksi budaya Nusantara di kancah dunia, dan yang kedua ada bagian 4 unit 1 yaitu sengketa perbatasan wilayah Indonesia dan Malaysia terutama di Blok Ambalat. Video ini dibuat karena adanya penugasan PSAT PPKN tahun 2023. Memangnya apa sih materi dari bagian 3 unit 3 tentang interaksi budaya Nusantara di kancah internasional? Mari kita lihat penjelasannya. Menurut Wikipedia, globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Untuk lebih mudahnya, globalisasi adalah perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi di setiap sudut dunia sehingga memudahkan manusia di zaman modern untuk terhubung satu sama lainnya. Adanya platform seperti Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, dan sebagainya dapat memudahkan orang-orang untuk mengetahui informasi dengan begitu cepat. Bila ada fenomena terjadi di belahan bumi paling barat, manusia di bagian bumi paling timur akan mengetahuinya dalam hitungan menit. Berbeda dengan zaman dahulu yang harus menunggu berminggu-minggu hingga berbulan-bulan untuk mengetahui informasi dari daerah satu ke daerah lainnya. Globalisasi ini sendiri dapat memicu di berbagai hal, terutama hal-hal baik atau bisa kita sebut keuntungan. Keuntungan dari globalisasi yang tengah terjadi saat ini adalah membuat batas negara satu dengan negara lainnya seolah tak ada, atau bisa disebut dengan borderless, sehingga menimbulkan istilah global village atau desa buana, di mana satu negara dengan negara yang lain saling terhubung dan saling berinteraksi dikarenakan cara berkomunikasi di era globalisasi ini sudah jauh lebih mudah dibandingkan era-era sebelumnya. Karena globalisasi membuat semuanya serba mudah, termasuk komunikasi, sehingga sudah banyak sekali yang namanya kolaborasi budaya. Kolaborasi budaya sendiri memiliki arti dua kebudayaan yang disatukan sehingga melahirkan budaya yang baru tanpa menghilangkan unsur kedua budaya aslinya. Contoh nyata dari kolaborasi budaya adalah fashion show di luar negeri untuk memperkenalkan batik yang digabungkan dengan desain fashion modern. Sehingga hasil dari gaun atau baju batik tersebut memiliki kesan kebudayaan yang tetap kental, namun tidak ketinggalan zaman. Indonesia sendiri cukup eksis dalam mengambil peran di kancah dunia. Sudah banyak perwakilan muda-mudi Nusantara yang berhasil menunjukkan kebudayaan Indonesia di luar negeri dengan kemasan yang luar biasa. Seperti Dita Karang dan Zayan, muda-mudi asli Indonesia yang berhasil melakukan debutnya di industri musik Korea Selatan yang tengah booming beberapa tahun terakhir, atau biasa kita sebut K-pop. Dita Karang yang debut di girl group Secret Number dan Zayan di Zodiac. Keduanya membuktikan pada dunia bahwa Indonesia juga memiliki bibit-bibit unggul yang mampu bersaing di industri dunia. Dita Karang sendiri pernah diangkat menjadi diaspora Indonesia yang hadir di event G20 di Bali lalu. Hal itu disampaikan langsung oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Menparekraf Sandiaga Uno. Sandiaga Uno juga bertatap muka virtual melalui Duta Besar Indonesia di Korea Selatan, Gandhi Sulistianto. Tidak hanya itu, Dita Karang kembali membanggakan Indonesia dengan bakatnya dalam menari Bali dan ditampilkan di TV lokal Korea Selatan loh. Hal itu sudah tentu mengundang reaksi positif dari masyarakat Indonesia maupun Korea.
Dita Karang juga pernah loh menyambut Bapak Jokowi dan Ibu Iriana saat tiba di Seoul, Korea Selatan dengan ucapan Sugeng Rawuh yang berarti selamat datang dalam bahasa Jawa. Dita Karang sendiri berasal dari Yogyakarta yang memiliki darah Bali juga. Dita Karang, anggota girl group Secret Number asal Indonesia, sambut kedatangan Presiden Jokowi dan Ibu Negara di Korea Selatan. Dita tampak memakai kebaya lengan panjang berwarna merah yang dipadukan dengan kain batik berwarna coklat. Ia juga membiarkan rambut hitamnya hanya diikat sederhana ke belakang. Dita Karang menyambut Presiden dengan salam berbahasa Jawa dan Indonesia sambil memberikan buket bunga untuk Ibu Iriana. Selamat datang di Seoul, Korea Selatan. Membalas sambutan Dita Karang, Presiden Jokowi menjawab ucapan terima kasih dengan gelak tawa. Secret Number memiliki 6 member, termasuk Dita Karang. Member lain turut diajari berbahasa Indonesia oleh Dita yang lagi-lagi mengundang respon positif dari netizen, terutama masyarakat Indonesia. Banyak orang yang merasa bangga memiliki Dita Karang sebagai jembatan antara kebudayaan Indonesia ke kancah internasional. Cantik. You know cantik? Cantik? Ketemu dari temennya temen. What is that? Depan-depan bang. Ini tidak ngantuk. Ngantuk. Tiap hari aku kangen kalian. Aku pada. Selamat tahun Kak Dita. Senang? Hari ini aku senang sekali. Sekarang Aku juga. Makanannya semuanya enak banget. Terima kasih Rolling K-pop. Rolling K-pop. 그렇게 맛있어요. 롤링 K-pop, thank you. 와. Setiap hari. National anthem Indonesia Raya. How do you sing? Indonesia. Oh, that's I. Halo teman-teman semuanya, aku Dita dari Secret Number. Aku cantik banget. Ini bisa nggak ya? Ini bisa ya. Aku lapar banget. Tapi makan nasi goreng, dan mie goreng. Aku senang. Maturnuun. Thank you in Japanese. Maturnuun. 제 생각에는 칭얼, 상식, 나시고랭 같은 경우는 CNN에서 또 1등 브랜다. 맞죠? 비슷한 건데 그 안에 흑설탕 같은 거. 그 안에 홈빔밥. 이거 그냥 홈빔밥 알아요. 이거나. 찾지 마세요. 진짜 저도 상상하면 진짜 그죠. Namun sayangnya, pada saat awal debut Secret Number, Dita Karang sempat diterpa banyak komentar miring dari netizen Indonesia. Maka, tidak menutup kemungkinan pula globalisasi memberikan dampak buruk bagi kita loh. Indonesia merupakan negara kepulauan, yang 2/3-nya merupakan lautan sehingga Indonesia memiliki banyak sekali pantai indah. Entah yang sudah terkenal, ataupun masih belum dijamah wisatawan sama sekali. Ada dua sisi yang dapat kita lihat dari pantai-pantai di Indonesia ini. Seperti Pantai Kuta di Bali. Pantai yang sangat indah dengan pemandangan yang selalu memanjakan mata para turis. Memiliki bentang alam luar biasa sampai tidak bisa diungkapkan lagi menggunakan kata-kata. Begitu banyak turis dalam negeri maupun luar negeri yang datang ke sana. Kepadatan yang terjadi di sini menyebabkan banyak sekali sampah-sampah bertumpuk. Karena tidak mungkin kan kita tidak membawa jajanan untuk teman kita menikmati pemandangan sekitar. Pantai yang tadinya bersih, sekarang sudah tercemar oleh sampah-sampah plastik yang sulit untuk mengurai. Bahkan laut yang sebelumnya nampak biru, sekarang sudah tertutup oleh plastik dan kaleng-kaleng bekas. Bukankah sangat disayangkan? Apa kalian sudah pernah melihat hewan-hewan laut yang terjerat oleh sampah plastik sehingga sulit untuk berenang? Ini merupakan satu hal yang harus dicegah. Jangan sampai kita merusak ekosistem hanya karena malas mencari tempat sampah. Jika ada yang mengatakan seharusnya pengelola pantai mempersiapkan lebih banyak tempat sampah. Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya.
Sebagai pihak pengelola pantai, tentunya mereka berpikir bahwa pantai tersebut memiliki peluang besar untuk dijadikan sumber datangnya pundi-pundi uang. Mereka tak ingin rugi, maka dari itu mereka memanfaatkan keindahan alam yang ada. Namun, coba bayangkan, bila tak ada pantai yang dijadikan sebagai tempat wisata dengan alasan tak ingin merusak ekosistem dengan sampah, bagaimana kita bisa melepas penat? Keindahan alam Indonesia pun tak akan dikenal oleh turis mancanegara. Para warga lokal di sekitar pantai pun tak bisa mendapatkan cuan karena itu kan? Lalu, bagaimana pemecahan masalah dari konflik tadi? Jawabannya adalah, kita harus dapat memiliki kesadaran bahwa setiap orang harus mampu dan mau memahami budaya orang lain yang berbeda dengannya. Oleh karena itu, dalam berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda budaya, dibutuhkan pemahaman lintas budaya, atau dikenal juga dengan istilah cross-cultural understanding. Cross-cultural understanding adalah mempelajari dan mengenali kebudayaan yang tidak hanya dari Indonesia, tapi juga untuk kebudayaan luar negeri. Menerima budaya luar untuk masuk ke dalam negeri, namun tetap disaring, yang mana yang benar dan yang mana yang buruk, yang mana yang kira-kira akan menyebabkan dampak baik dan buruk. Jika kita persilakan masuk. Tetapi juga tidak menutup diri loh agar tidak ada budaya luar yang masuk. Ini salah besar. Jadi kesimpulannya adalah kembali ke pribadi masing-masing lagi. Apakah kita mau menerima budaya luar dengan bijak atau tidak? Pikirkan ini baik-baik ya. Itu dia. Sudah paham atau belum adik-adik, bapak-bapak, ibu, abang-abang, kakak semuanya? Kalau belum paham, mungkin Anda semua bisa mengulang video yang tadi untuk memahami lebih lanjut ya, dan agak lebih dalam lagi memahami materi ini. Sekarang kita masuk ke bagian 4, unit 1, sengketa perbatasan Indonesia dan Malaysia, terutama di Blok Ambalat. Check it out. Pernahkah kalian mendengar pelihara sengketa perebutan wilayah antara Indonesia dan negara yang berbatasan darat dengan Indonesia? Kalau sudah, sengketa apa saja yang kalian ketahui? Kalau belum, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sengketa batas wilayah Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia. Apakah kalian sudah pernah mendengar mengenai konflik tersebut? Mari saya perkenalkan kalian pada masalah ini. Perbatasan Indonesia sendiri memang seringkali menimbulkan kesalahpahaman yang berakhir dengan konflik meski pada akhirnya selalu berakhir damai. Karena itu, batas wilayah negara telah diatur berdasarkan regulasi Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 tahun 2012 tentang pedoman penegasan batas daerah. Kalau kalian bertanya-tanya, seperti apa dan di mana letak Blok Ambalat itu sendiri? Blok Ambalat terletak di Kalimantan Utara, tepat di perbatasan Indonesia dan Malaysia sehingga menjadi konflik. Sengketa batas wilayah Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia terjadi sejak 1969. Pada tanggal 27 Oktober 1969, Indonesia dan Malaysia menandatangani perjanjian tapal batas landas kontinen. Kemudian pada 7 November 1969, Indonesia meratifikasinya. Pada tahun 1979, secara sepihak Malaysia memasukkan Ambalat ke dalam wilayah negaranya. Akibat yang ditimbulkan, Malaysia menuai protes tidak hanya dari Indonesia, tetapi juga dari negara-negara lain seperti Inggris, Thailand, China, Filipina, Singapura, dan Vietnam. Mengapa Malaysia sangat gencar untuk mengklaim kepemilikan Blok Ambalat? Tentu saja karena potensi minyak bumi yang sangat besar. Blok yang dikelola oleh perusahaan asal Italia ENI tersebut dapat memproduksi 30.000 hingga 40.000 barel per harinya. Jadi tak heran mengapa Malaysia sangat ingin memiliki Blok Ambalat. Akibat Pulau Sipa dan Ligitan sudah resmi menjadi hak milik Malaysia, Malaysia melakukan klaim sepihak sebagai negara kepulauan yang telah memiliki hak legal terhadap pengelolaan kedua pulau tersebut. Padahal, Malaysia bukanlah negara kepulauan. Malaysia hanya diperbolehkan menarik pangkal biasa atau Norman baselines dan garis pangkal lurus straight baselines. Dan itu berarti tidak diperbolehkan menarik garis pangkal laut dari Pulau Sipadan dan Ligitan. Selain itu,
Indonesia telah lebih dulu dikenal sebagai negara kepulauan melalui Deklarasi Juanda 1957 yang kemudian diperjuangkan masuk ke dalam forum The United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS. Berdasarkan data yang terkumpul, hingga tahun 2012 terjadi sebanyak 475 kali pelanggaran yang dilakukan oleh Malaysia, baik dilakukannya di darat, laut, maupun udara. Setelah cukup lama berselisih pendapat, hingga nyaris konflik terbuka, pada tahun 2009 kedua negara tersebut bersepakat untuk mengakhiri konflik tersebut. Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Indonesia waktu itu bersama Abdullah Ahmad Badawi, Perdana Menteri Malaysia berusaha keras mencegah konflik kedua negara. Pilihan damai dan mengakhiri konflik dalam kasus sengketa Blok Ambalat ini bagi pemerintah Indonesia melalui Presiden SBY memiliki sejumlah pertimbangan. Pertama, kedekatan kultur atau budaya Indonesia dengan Malaysia yang sudah terjalin ratusan tahun lamanya. Kedua, terdapat jutaan penduduk Indonesia yang berada di Malaysia. Ketiga, hubungan bilateral kedua negara yang sangat baik sebagai sesama pendiri ASEAN. Meski demikian, Indonesia tetap meyakini Ambalat merupakan kelanjutan alamiah dari lempeng benua Kalimantan. Fakta inilah yang menjadi prinsip yang menguatkan keyakinan bahwa Ambalat berada dalam kedaulatan Indonesia. Cukup rumit ya permasalahan dari Blok Ambalat ini. Aku harap Anda semua bisa memahami penjelasan saya yang tadi ya. Sekian video dari saya, semoga Anda semua bisa memahami materi yang saya jelaskan pada kesempatan kali ini ya. See you di kesempatan selanjutnya. Dadah! 잘 지냈어요 모두 보고 싶었어 우리도 어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going 이제야 너를 느껴 끝이 없는 여정에 꿈의 환희로 널 안고서 감정에 닿은 빛깔 아무래도 넌 이미 날 채웠나봐 되려 모든 장면들이 너로 가득하니까 Now I'm here blending feelings for you 모든 세포들이 너로 향해 있어 조금 멀어져도 우린 함께 있어 Yeah maybe you don't but I love you 나 그럼에도 널 사랑하니까 그래서 떠나려 해 우리 마지막인 것처럼 모든 날들의 빨간 동그라미를 그려 말해줘 bonvoyage 하늘 아래 있어 bonvoyage 말 안 해도 I know way I know you I know you 꽃이 피어난 계절 언젠가 엇갈린 기로에 우리잖아 yeah. 왜곡되는 명예 장난일까 꿈에도 날 본 건 무슨일까 yeah. Call me crazy 너무 가까우면 멀어지기도 해 계속 커져가는 맘에 몰래 상처 주기도 해 나의 이기적인 과거들이 있으니까 그런데도 너와 미래를 그렸긴 하니까 모든 세포들이 너로 향해 있어 조금 멀어져도 우린 함께 있어 Yeah maybe you